Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-506, dengan judul Jiwa Guntur Anda Tidak Terlalu Buruk. Langsung ke dalam alurnya. Tentu saja, jika dia ingin memaksa Lin Ming untuk keluar, satu-satunya cara itu akan terjadi adalah jika Lin Ming cukup bodoh untuk melakukannya. Mu Chihuo tidak benar-benar yakin bahwa itu akan berhasil, tetapi saat ini dia menolak untuk menyerah, dan dia juga tidak punya cara lain. Mu Qinyi, cepat beritahu aku apa tanda transmisi suara Lin Ming dan Mu Qianyu. Mu Chihuo mengayunkan pedangnya ke leher Mu Qinyi, memotong garis darah merah tipis. Mu Qinyi mencibir, mengabaikannya. Jika kamu tidak ingin merawat wajah, Mu Qinyi, nampaknya kamu memiliki ingatan yang pendek. Anda benar, jika kita tidak dapat menemukan Lin Ming maka kita akan mati. Tapi, sebelum kita melakukannya, masih banyak hal yang bisa kita selesaikan. Contohnya, saat Mu Chihuo berbicara, matanya menoleh ke arah Mu Bingyun dan berkedip dengan kekejaman. Kingsu, bukankah akhir-akhir ini kamu merasa frustrasi? Jika kamu mau, maka, hehe. Mu Chihuo. Hati Mu Qinyi sangat marah dan dia menggertakkan giginya. Kamu kurang dari binatang. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di Bingyun maka aku akan membakar esensi darah lengkap dan kewarasanku dan mati bersama mereka. Petik 2. Mata Mu Qinyi merah padam. Sebagai seniman bela diri inti revolving awal, jika dia menggunakan hidupnya sebagai harga dan benar-benar membakar esensi darahnya, maka dia akan bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan seniman bela diri inti revolving tengah. Jika dia juga memakan pil darah Scarlet selama periode ini, dia akan menjadi lebih tangguh. Bahkan seseorang seperti Mu Chihuo akan kesulitan menghadapinya. Oit wanita, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda maka cepatlah bicara. Lei Jingtian mengambil langkah ke depan, auranya yang menekan jatuh di atas Mu Qinyi. Bahkan jika Mu Qinyi membakar semua esensi darahnya, Lei Jingtian tidak akan takut padanya sedikit pun. Semua yang dipikirkan Lei Jingtian adalah Devil Tome kuno di cincin spasial Lin Ming, serta Blood Extinguishing Demon Thunder dan rahasia lain apapun yang mungkin dia miliki. Wajah Mu Qinyi memancarkan emosi yang kompleks. Akhirnya, dia memberitahunya informasi tanda transmisi suara Mu Qianyu. Adapun Lin Ming, dia tidak akrab dengannya, jadi dia tidak tahu. Tapi Zhang Zhen benar-benar tahu, karena dia salah satu teman baik Lin Ming. Zhang Zhen, tanda transmisi suara Lin Ming, tolong berikan. Mata Mu Qinyi dipenuhi dengan rasa bersalah yang dalam. Zhang Zhen menggigit giginya. Saat ini bukan hanya Mu Bingyun dalam bahaya, tapi juga kakeknya, tetua ketujuh, berada di tangan musuh. Dia tidak punya pilihan lain. Bibirnya bergerak, dan Zhang Zhen memberikan informasi tanda transmisi suara Lin Ming. Yang benar adalah bahwa dia sudah mengharapkan apa yang akan dilakukan Mu Chihuo. Dia hanya bisa berharap Lin Ming tidak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Anak bodoh, jika kamu mengetahuinya maka kamu seharusnya berbicara lebih awal. Karena Mu Qingsu tidak dapat menemukan Lin Ming, dia sangat marah. Dia meninju perut Zhang Zhen, dan Zhang Zhen terlipat ke lantai. Qingsu, jangan menyebabkan komplikasi yang tidak perlu. Menemukan Lin Ming adalah hal yang paling penting. Mu Chihuo mengeluarkan 2 jimat transmisi suara. Di dunia yang rusak ini, jimat pemancar suara ditekan oleh hukum dunia ini. Mereka juga bisa diblokir oleh pesona, formasi arai, dan segala macam penghalang lainnya. Mu Chihuo mematok harapannya pada kemungkinan bahwa Lin Ming tidak terlalu jauh dari mereka, dan bahwa tidak ada penghalang yang menghalangi jimat transmisi suara. Mu Chihuo menjentikkan jarinya dan 2 jimat transmisi suara terbakar. Lin Ming, Mu Qianyu, aku tahu kalian berdua bersama.
Dengarkan aku sekarang. Mu Qianyu, aku memiliki adik perempuanmu sebagai sandera. Jika Anda tidak ingin dia dilanggar, maka datanglah bersama Lin Ming dalam waktu 10 jam. Jika tidak, aku akan membiarkan orang lain merusak Mu Bingyun. Bukan hanya itu, tapi untuk setiap jam ketika kamu tidak muncul, aku akan membunuh satu orang. Petik 2. Saat Mu Qihuo berbicara, bahkan dia merasa ancamannya terhadap Lin Ming agak lemah. Tapi, saat ini dia hanya bisa berharap bahwa Lin Ming adalah seorang idiot yang datang ke depan untuk mati atas kemauannya sendiri. King Su, mulai waktunya. Apakah Lin Ming keluar atau tidak, Mu Qihuo akan melakukan apa yang dia katakan. Dia sudah tidak memiliki keraguan atau kehormatan, dan jika dia tidak membunuh Lin Ming, maka dia akan menjadi orang yang mati. Mu Qingsu mengeluarkan jam pasir setinggi 1 kaki dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas peron. Butir pasir di dalam jam pasir perlahan melayang ke bawah. Seiring berjalannya waktu, pasir di bagian atas jam pasir terkuras habis. Kemudian, Mu Qingsu memutar jam pasir. Jam pasir ini cukup untuk mengukur 1 jam. Saat Mu Qingsu membalikkan jam pasir, dia memandang Mu Bingyun, matanya berkedip dengan cahaya yang sangat mesum. Pada tahap ini, Mu Qingsu sudah benar-benar gila, dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Saat pasir habis, dia membalikkan jam pasir lagi. Seperti ini, 2 jam telah berlalu. Hati Mu Qinyi sedang kacau. Zhang Zhen juga merasa seperti semut di dalam panci panas. Tetapi untuk Mu Bingyun, dia tanpa ekspresi saat dia duduk dalam meditasi, menyimpan kekuatannya untuk pertempuran terakhir. Mu Bingyun sangat menyadari bahwa apakah Lin Ming dan Mu Qianyu kembali atau tidak, pertempuran tidak bisa dihindari. Pada saat itu, berapa banyak orang yang akan selamat tidak diketahui. Jika Lei Jingtian benar-benar ingin menjadi kejam, seniman bela diri tingkat bawah bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Bahkan jika semua orang berpisah ke arah yang berbeda dan berlari, yang harus dilakukan Lei Jingtian hanyalah menurunkan jaring besar di sencanting Dreamlight, dan setiap seniman bela diri di bawah ranah inti berputar akan langsung jatuh pingsan. Saat jam pasir berputar untuk ketiga kalinya, para murid Divine Phoenix Island menjadi semakin gugup. Dalam menghadapi pertempuran di ambang kematian, sangat sedikit yang bisa tetap tenang seperti Mu Bingyun. Saat jam pasir ketiga setengah jalan, di ujung reruntuhan kuil, sosok pria dan wanita tiba-tiba muncul. Saat Mu Qihuo melihat ini, dia terangkat. Dia tidak bisa mempercayai matanya, mereka benar-benar datang. Lei Jingtian juga kaget. Matanya menyapu kedua sosok itu, dan dia langsung tertawa. Mereka terlalu bodoh, dia belum pernah melihat seseorang yang begitu bodoh sebelumnya. Mereka telah membuang begitu banyak energi dan berusaha keras untuk melarikan diri, tetapi sebenarnya kembali untuk mati hanya karena mereka peduli pada orang lain. Mereka benar-benar idiot dengan kaliber yang sama sekali berbeda. Tetapi bagi mereka yang berasal dari Pulau Phoenix Ilahi, ketika Mu Qinyi dan Lin Ming melihat Mu Qianyu muncul, dia dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Dia sudah memutuskan bahwa segera setelah pertempuran dimulai, dia akan benar-benar membakar esensi darahnya dan juga menelan pil darah Scarlet sebagai penebusan dosa. Mu Bingyun menelusuri cincin spasial di tangan kirinya. Pikirannya sudah terhubung ke Blue Luan Sword, dia hanya menunggu pertempuran dimulai. Haha, kamu benar-benar idiot. Mu Qingsu dengan kejam tertawa, kamu benar-benar datang untuk mati. Jika Lin Ming datang, maka mereka punya kesempatan untuk hidup. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan 8 lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, mereka akan mendapat untung selama mereka mendapatkan garis keturunan Divine Phoenix-nya. Setelah Lin Ming tiba 300 kaki jauhnya, dia berdiri teguh dan memegang Great Desolate Blood Halberd di tangannya.
Dia tanpa ekspresi saat dia terus mengarahkan pisau tombak ke lantai. Di samping Lin Ming, Mu Qianyu telah mengambil pedang burung vermilion. Angin sejuk bertiup melalui rambutnya, membuatnya menari-nari di udara. Hahaha. Lei Jingtian memegang pedang cahaya petir di tangannya dan melangkah ke depan. Lin Ming, meskipun mereka mengatakan kamu jenius, aku hanya berpikir kamu bodoh. Anda jelas tahu bahwa datang ke sini berarti kematian, tetapi Anda masih masuk ke dalam perangkap ini. Karena kau idiot, biarkan orang tua ini membantumu. Petik 2. Lengan Lei Jingtian bergetar, dan lampu listrik ungu muncul di atas tangannya. Ini adalah cahaya mimpi yang mengecewakan. Saat Lin Ming melihat jiwa guntur Lei Jingtian, dia menyeringai. Mengapa Anda tersenyum? Aku tersenyum karena, kupikir jiwa petirmu tidak terlalu buruk. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengevaluasi jiwa petirku. Lei Jingtian mendengar makna tersirat di balik kata-kata Lin Ming. Dia hanya merasa sangat tidak nyaman dengan penampilan percaya diri Lin Ming. Bajingan ini, kartu macam apa yang mungkin dia sembunyikan? Pada saat ini, Lei Jingtian tiba-tiba menyadari kultivasi Lin Ming. Dia tercengang. Anda menerobos ke alam Xiantian. Saat Lei Jingtian berbicara, semua orang juga memperhatikan kultivasi Lin Ming. Dia benar-benar memasuki alam Xiantian awal. Mata Mu Qinyi melebar dan dipenuhi ketidakpercayaan. Bahkan Mu Bingyun yang biasanya tenang dan tanpa emosi pun tercengang. Lin Ming telah pergi dari alam Hautian akhir ke alam Xiantian awal hanya dalam 6 hari. Apa yang terjadi dalam 6 hari terakhir ini? Pasti tak terbayangkan. Bagi seorang seniman bela diri untuk mencapai alam Xiantian sebelum usia 18 tahun, ini sudah di luar jangkauan pemahaman siapapun. Kultivasi dan kekuatan seperti itu pada usia yang begitu muda. Di seluruh benua tumpahan langit, pencapaian tingkat ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ini mungkin tidak akan pernah terjadi dari zaman kuno sampai sekarang. Pada saat itu, semua orang tertegun hingga terdiam. Lei Jingtian juga merasakan ketakutan yang mendalam di dalam dirinya. Lin Ming terlalu menakutkan, cukup menakutkan untuk membuat semua orang takut memberinya waktu untuk tumbuh. Jadi begitulah adanya. Anda memiliki kepercayaan diri untuk kembali hanya karena Anda mencapai alam Xiantian. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Petik 2. Lei Jingtian mencibir dan melangkah ke depan, mengarahkan pedang cahaya petir ke Lin Ming. Sebelum ini, ketika Lin Ming telah membakar esensi darahnya, dia telah mendapatkan kekuatan pada batas Master Inti berputar awal, dia masih jauh dari mencapai kekuatan Master Inti bergulir tengah. Tapi setelah menerobos ke alam Xiantian dari alam Hautian akhir, kekuatannya telah meningkat dengan 2 batasan. Berbicara secara logis, di jalur seni bela diri, perbedaan dalam kesenjangan kultivasi semakin meningkat. Perbedaan antara alam Hautian akhir dan alam Xiantian jauh lebih sedikit daripada perbedaan antara inti berputar awal dan master inti berputar akhir. Namun, Lei Jingtian juga tahu bahwa Lin Ming tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Lei Jingtian tidak berpikir dia akan kalah, tetapi dia masih akan sangat berhati-hati. Saat Lei Jingtian dan Lin Ming saling berhadapan, Mu Qianyu dengan tenang berjalan ke sisi Mu Bingyun. Kedua saudara perempuan itu, dengan pedang es dan api, menghadapi Mu Chihuo bersama. Adapun Mu Yanzuo, dia akan ditangani oleh Mu Qinyi dan tetua ketujuh. Jadi, jika Lei Jingtian tidak dapat menekan Lin Ming, sisi Mu Chihuo akan sangat dirugikan. Lin Ming, saya akui bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membuat saya serius. Di dunia yang rusak ini dan di bawah penindasan hukum-hukum ini, aku harus serius denganmu. Tapi dalam hal kekuatan, kamu masih kalah jauh. Gemetar pedang petir. Petik 2.
Pedang Lei Jingtian dipotong ke depan dan pedangnya menembus ke depan. Lampu listrik ungu tua menyala, dan suara guntur yang keras menderu di udara. Dalam serangan pedang pertama ini, Lei Jingtian hanya menguji Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak berniat untuk mengikuti tes ini. Sudut bibirnya melengkung ke atas dengan senyum jahat, dan dia menghubungkan esensi sejatinya dengan benih dewa sesat. Kekuatan dewa sesat, buka. Kekuatan tempering Marrow juga benar-benar meledak. Mati. The Great Desolate Blood Halberd berbalik. Tubuh Lin Ming mengeluarkan suara berderak eksplosif. Di atas Great Desolate Blood Halberd, 14 Blood Drinking Seal berubah menjadi pusaran merah. Serangan Halberd Purba. Kaca. Tombak Lin Ming dorong ke depan seolah-olah mampu memutar ruang itu sendiri menjadi beberapa bagian. Cahaya mimpi yang menyepelekan Lei Jingtian benar-benar ditelan oleh pusaran merah itu. Kekuatan sobek yang kuat menyelimuti Lei Jingtian, memutar kekuatan hidupnya dan menyebabkan darahnya membengkak. Lei Jingtian segera kehilangan keseimbangan. Apa? Lei Jingtian tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Segel peminum darah telah menembus energi pedangnya dan menembus esensi sejati pelindungnya. Pita darah segar ditembakkan ke angin. Episode ke-507, dengan judul Kekuatan yang tak tertahankan. Langsung ke dalam alurnya. Kamu. Lei Jingtian terpaksa mundur beberapa langkah. Luka dalam menjalar di bahunya, tulangnya menembus. Jika bukan karena kultivasi Lei Jingtian yang luar biasa dan esensi sejati pelindungnya yang tebal, maka serangan itu mungkin telah memotong lengannya. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Lei Jingtian tidak dapat menerima kenyataan ini. Sebelumnya, Lin Ming telah membakar esensi darahnya, tetapi masih belum menjadi tandingannya. Dia telah menggunakan segalanya dan bahkan meledakkan segel peminum darahnya untuk nyaris melarikan diri. Tapi sekarang, hanya dengan berlalunya beberapa hari, Lin Ming telah menjadi tangguh sampai tingkat ini. Saat para murid Divine Phoenix Island melihat ke panggung kuil, mereka tertegun hingga terdiam. Sebuah serangan telah melukai Lei Jingtian. Apa yang mungkin terjadi dalam beberapa hari terakhir ini? Bibir Mu Qingsu bergetar saat dia melihat Lin Ming. Dia biasanya bangga dan sombong, tetapi di depan Lin Ming, semua itu runtuh. Meskipun dia tahu dia lebih rendah dari Lin Ming, dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Lei Jingtian akan terluka olehnya. Memikirkan nasib menyedihkan yang akan dia derita jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming, wajah Mu Qingsu memucat sampai tidak ada sedikit pun darah. Begitu dia kehilangan garis keturunan dan kultivasinya, dia tidak akan berbeda dari manusia dengan beberapa lusin tahun kehidupan. Dia bahkan harus menghabiskan hidup ini dalam hukuman. Memikirkan hal ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikirkan pemikiran ini. Lin Ming, kau membuatku marah. Untuk ini, saya akan meminta Anda membayar harganya. Pembuluh darah biru tebal menonjol di dahi Lei Jingtian, membuatnya terlihat sangat jelek. Dengan satu tangan di pedang cahaya petirnya, tangan lainnya menggambar tanda ungu tua di udara, keluar, binatang petir. Lei Jingtian melemparkan rune ke langit dan itu berkedip seperti kilat sebelum meledak. Kemudian, seekor binatang sepanjang 5 kaki muncul di udara. Binatang ini tampak seperti monyet, tetapi memiliki paruh burung dan mulut penuh gigi tajam. Seluruh tubuhnya berkilau dengan kilat ungu. Binatang kontrak. Lin Ming kaget. Seorang seniman bela diri dapat membuat kontrak dengan seekor binatang untuk memanggil mereka ke dalam pertempuran. Misalnya, Vermilion Bird milik Mu Qianyu atau anjing suci berkepala 3 milik Kaisar Iblis adalah jenis monster kontrak. Kontrak seorang seniman bela diri dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan kesepakatan besar, tetapi tidak banyak seniman bela diri yang benar-benar memilikinya. Alasan untuk ini adalah karena syarat untuk memiliki monster kontrak terlalu tinggi. Untuk membesarkan monster kontrak,
seseorang harus memasukkan sejumlah besar energi dan sumber daya. Misalnya, alasan Mu Qianyu menyerang Gunung Thunder Crash dan bertarung di sana adalah untuk membantu Vermilion Bird dalam hidupnya berkembang. Bukan hanya itu, tetapi semakin berbakat seorang seniman bela diri, semakin tinggi kelas dari monster kontrak yang mereka butuhkan. Jika tidak, monster kontrak mereka tidak akan bisa mengikuti mereka ke depan, dan itu hanya akan melemahkan mereka. Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa Lei Jingtian benar-benar memiliki binatang kontrak. Tampaknya ini adalah kartu asnya yang tersembunyi. Binatang petir, sekering. Lei Jingtian berteriak. Dan kemudian, kejadian yang tak terbayangkan terjadi. Tubuh binatang guntur itu tiba-tiba menjadi tidak berwujud dan menyatu bersama dengan pedang cahaya petir Lei Jingtian, menghilang tanpa jejak. Bentuk kehidupan energi. Lin Ming tercengang. Bentuk kehidupan energi sangat langka. Dia tidak berpikir bahwa Lei Jingtian akan membuat kontrak bis dari bentuk kehidupan energi. Master Sekte benar-benar tidak bisa diremehkan. Zizizi. Binatang guntur yang menyatu dan pedang cahaya petir bersinar dengan cahaya yang jauh lebih besar. Saat busur petir berputar di sekitarnya, itu memancarkan energi berbahaya, terus-menerus menembus udara. Hanya melihat cahaya ini saja sudah menyakitkan mata. Lei Jingtian tidak lagi meremehkan Lin Ming, dia telah menggunakan setiap kartu terakhir di tangannya. Saat kekuatan lengkap Lei Jingtian terungkap, Mu Qinyi dan semua orang menjadi dingin untuk Lin Ming. Meskipun Lei Jingtian ditekan oleh hukum dunia ini, dia masih merupakan penatua tertinggi inti bergulir yang terlambat. Adapun Lin Ming, budidayanya masih dangkal. Dalam pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mu Qihuo dan Mu Yanzuo juga merasakan dahi mereka dipenuhi keringat saat ini. Keduanya gemetar karena tidak nyaman. Lei Jingtian adalah harapan terakhir mereka. Jika Lei Jingtian tidak dapat membunuh Lin Ming, mereka tamat. Setelah mereka sampai ke tahap ini, mereka secara alami tidak berniat bertarung dengan Mu Qinyi. Jika Lei Jingtian dikalahkan, tidak ada gunanya mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Seluruh tubuh Lei Jingtian dilingkari badai guntur. Rambut panjangnya menari dengan ceroboh. Lin Ming, saya tidak tahu bagaimana Anda menerobos ke alam Xiantian, tetapi metode terobosan kacau semacam ini hanya akan menghancurkan Anda. Anda bisa menyerah pada esensi sejati dan tian Anda agar bisa stabil lagi. Petik 2. Kata-kata tidak berguna. Ayo bertarung. Petik 2. Dengan kata, pertarungan, tanda api di antara alis Lin Ming menyala dalam cahaya yang menyilaukan. Dia membuka kekuatan dewa sesat, dan sekali lagi membakar darah Phoenix kuno. Kepercayaan diri yang kau miliki. Mata Lei Jingtian tenggelam. Perbedaan antara alam Hautian akhir dan alam Xiantian sangat besar, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kesenjangan antara inti berputar awal dan master inti berputar akhir. Dengan bakat Lin Ming, dia memiliki kekuatan beberapa kali lipat dari seorang seniman bela diri alam Xiantian. Tapi, dia seharusnya tidak kuat sampai bisa mengalahkannya. Lei Jingtian tidak percaya bahwa dengan menampilkan semua kemampuan utamanya, dia masih tidak bisa menekan Lin Ming. Kamu kuat, tapi kamu masih akan mati di tanganku. Penindasan guntur surgawi. Petik 2. Pedang Lei Jingtian menembus ke depan, dan gelombang petir yang mengepul bergegas ke depan, diikuti oleh guntur yang menghancurkan telinga. Itu seperti raungan harimau dan auman naga, langsung berdampak ke langit. Badai yang berputar-putar memadat di sekitar pedang cahaya petir, menggerakkan semua energi asal guntur di dunia. Serangan pedang ini berisi kekuatan guntur serta serangan jiwa disencanting Dream Light, itu adalah salah satu gerakan terkuat Lei Jingtian. Dalam pertarungan hidup atau mati ini, dia bertarung dengan semua yang dia miliki, tidak lagi menahan apapun.
Dalam menghadapi badai yang menyilaukan ini, Lin Ming tetap tanpa ekspresi. Di antara alisnya, darah Phoenix kuno terbakar, memenuhi tubuhnya dengan kekuatan dan kekuatan. Lin Ming mencurahkan keinginan dan kekuatannya ke dalam Great Desolate Blood Halberd. Saat tombak itu menembus, segel peminum darah bersiul. Pembantaian. Dengan menggabungkan seluruh keinginannya dan berada dalam segel peminum darah ini, melukai musuh akan merusak dirinya sendiri. Tapi sekarang, Lin Ming telah mencapai sukses besar dari tempering Marrow. Menggunakan gerakan ini sama sekali tidak berbahaya. Sebaliknya, itu memberinya perasaan ringan dan santai. Cahaya merah tua bersinar. Tombak Lin Ming dorong maju, merobek ruang. Semua orang yang hadir menahan napas, dahi mereka basah oleh keringat gugup. Mu Qianyu mengencangkan tangannya, buku-buku jarinya memutih. Dia merasakan jantungnya tercekat di tenggorokannya. Adapun murid-murid dengan kultivasi yang lebih rendah, mereka secara tidak sadar mundur agar tidak tertangkap dan dihancurkan setelahnya. Di hadapan semua orang, pusaran merah menghantam badai ungu. Namun, pada saat itu, tidak ada ledakan besar yang diharapkan semua orang. Mereka hanya melihat tembakan cahaya merah berdarah ke langit. Adapun badai ungu itu terkoyak oleh pusaran merah itu. Dalam badai yang menderu, orang bisa mendengar teriakan menyedihkan dari binatang guntur itu. Lampu tombak merah Lin Ming seperti pedang dewa perang yang menghancurkan segalanya. Badai Lei Jingtian segera hancur di bawah kekuatan destruktif yang menakutkan ini. Apa? Kulit Lei Jingtian berubah? Ini tidak mungkin. Bang! Badai itu benar-benar pecah. Lei Jingtian dikirim terbang mundur. Pakaiannya terbelah, dan dia mengeluarkan seteguk darah raksasa. Saat Mu Chihuo melihat Lei Jingtian meludahi darah, dia merasa seperti jatuh ke lautan es. Lei Jingtian kalah. Mata Mu Qianyu dan Mu Qinyi bulat seperti bulan kembar. Mereka tidak akan terkejut jika Lin Ming mengalahkan Lei Jingtian setelah perjuangan pahit, tetapi hanya dalam pertukaran gerakan pertama ini, dia telah sepenuhnya mengalahkan serangan terkuat Lei Jingtian. Dari hanya alam Hautian akhir ke alam Xiantian awal, bagaimana kekuatan Lin Ming bisa meningkat begitu banyak? Lin Ming tidak memberi waktu sedetik pun untuk terkejut. Begitu dia mengirim Lei Jingtian melonjak, dia segera melangkah maju. Tanah di bawah kakinya meledak dari momentum yang kuat, dan Lin Ming melesat ke depan dengan Great Desolate Blood Halberd di tangan. Mati. Sebuah tombak menyerang, 14 segel peminum darah memotong ke arah Lei Jingtian seperti pedang terbang. Nak, jangan mendorongku terlalu jauh. Lei Jingtian menekan darahnya yang jatuh dan mencengkeram pedang cahaya petir dengan erat, menebas ke bawah. Tapi pada saat ini, guntur yang menggeliat di pedang cahaya petir mulai mengeluarkan suara rengekan. Jelas, binatang petir itu telah terluka parah, dan tidak akan mampu menahan tabrakan hebat seperti sebelumnya. Sial, hati Lei Jingtian tenggelam. Dia tidak mau menyerahkan binatang guntur itu. Jika dia menyerang sekarang, maka binatang petir itu pasti akan binasa. Dia telah membesarkan binatang guntur ini selama beberapa ratus tahun terakhir, dan telah membayar harga yang mahal untuk mengembangkannya. Kembali, Lei Jingtian menerima binatang guntur itu. Cahaya bersinar dari Thunder Light Blade segera meredup. Cahaya mimpi yang menyedihkan. Lei Jingtian memukul telapak tangannya. Seberkas cahaya mendesis keluar, menabrak segel peminum darah. Cici. The Disenchanting Dream Light terus-menerus meleleh. Adapun segel peminum darah, mereka seperti pisau cukur tajam yang mencukur abis. Saat Lei Jingtian melihat ini, dia tidak lagi memiliki kemauan untuk bertarung. Dia meludahkan beberapa baut cahaya mimpi yang mengecewakan dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Nak, lakukan yang terbaik untuk mengingatku. Kamu ingin kabur. Bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Spesialisasinya adalah membunuh semua yang terlihat.
Selama perang di medan Perang Laut Selatan, sebagian besar alasan Lin Ming diberi gelar Demon Darah adalah karena setiap kali dia membantai orang, tidak pernah ada saksi yang hidup. Pasukan apapun yang memiliki nasib buruk untuk bertemu Lin Ming akan menderita kehancuran. Alasannya adalah tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. The Great Desolate Blood Halberd bangkit dan kemudian menembus Primeval Halberd Strike. Segel peminum darah pada pisau tombak berputar dengan cepat, membentuk pusaran merah besar selebar puluhan kaki. Ruang di sekitarnya tampaknya terpecah di bawah kekuatan ini. Lei Jingtian merasa seolah-olah kekuatan tak terlihat menekan tubuhnya, sangat mengurangi kecepatannya. Apa yang sedang terjadi? Lei Jingtian tercengang. Dia merasakan ruang di sekitarnya menebal dan menjadi lengket. Kekuatan yang sangat besar menyelimuti dia. Tidak mungkin baginya untuk terbang, itu seperti dia jatuh ke rawa. Jika ini adalah dunia luar, Lin Ming tentu saja tidak dapat melakukan ini. Tetapi di dunia yang rusak ini dan di bawah penindasan hukum yang mengaturnya, kecepatan Lei Jingtian sudah turun tajam. Itu sudah pada batasnya untuk terbang, tapi sekarang dia dihisap oleh Primeval Halberd Strike, kecepatannya telah turun lebih dari setengahnya. Harus diketahui bahwa segel minum darah Lin Ming tidak dibatasi oleh hukum dunia ini. Lin Ming, jangan paksa aku tersudut. Merasakan niat membunuh yang kental di belakangnya, Lei Jingtian tiba-tiba berputar dan melihat tombak Lin Ming didorong ke arahnya. Pembunuhan memutar segel darah. 14 segel peminum darah ditebang. Lei Jingtian buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu, tetapi dia tidak dapat memblokir semuanya. Ca-ca-ca. 3 segel peminum darah memotong esensi sejati pelindung Lei Jingtian, menusuk ke dalam tubuhnya. Kabut besar darah menyembur keluar. Episode ke-508, dengan judul Akhir Jalan, langsung ke dalam alurnya. Lin Ming. Mata Lei Jingtian merah padam. Beberapa saat yang lalu, 3 segel peminum darah telah menembus bahu kirinya, menyebabkan hujan darah turun. Setiap kali segel peminum darah berhasil menyerang, ia mampu menyerap esensi darah musuh. Apa kau benar-benar ingin melawanku dalam pertarungan hidup atau mati? Mata Lei Jingtian bersinar dengan cahaya yang ganas. Meskipun kamu bisa menekanku, kamu masih harus membayar harga yang mahal jika kamu ingin membunuhku. Lin Ming tidak menanggapi dengan satu kata pun, hanya menebas dengan tombaknya. 14 anjing laut peminum darah melambai di udara. Saat Lei Jingtian melihat segel peminum darah ini, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan karena ketakutan. Jangan paksa aku untuk membakar esensi darahku. Cobalah. Mata Lin Ming sangat dingin, dia akan membunuh Lei Jingtian. Jika tidak, rahasia bahwa dia telah memperoleh akar naga nirvana mungkin akan terungkap. Kali ini, Lin Ming tidak bisa membiarkan satu pun musuhnya lolos hidup-hidup. Anda bajingan. Lei Jingtian memutar esensi sejatinya ke batas ekstrim. Di usianya, vitalitas darahnya sudah lama menurun. Jika dia membakar esensi darahnya, itu akan merusak hidupnya. Bukan hanya itu, tetapi kekuatannya bahkan tidak akan meningkat sebanyak itu, bahkan jika dia membakar esensi darahnya. Di sisi lain, Lin Ming memiliki vitalitas darah yang sangat kuat dan bersemangat. Bukan hanya itu, tapi dia telah menyelesaikan tempering marau sepenuhnya. Sumsumnya seperti sup emas dan kental seperti merkuri. Dia bahkan memiliki darah bersisik terbalik dan darah Phoenix kuno mendukungnya. Bahkan jika dia membakar sedikit esensi darah, itu bukan masalah besar. Lin Ming, hentikan. Saya bisa memberi Anda kompensasi jiwa guntur langkah bumi tingkat menengah. Di bawah tekanan kuat Lin Ming, Lei Jingtian mulai memohon belas kasihan. Lin Ming mencibir, Thunder Soul langkah bumi kelas menengah. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan cahaya mimpi yang mengecewakan di dalam dirimu? Petik 2. Kamu
Lei Jingtian mengamuk dengan amarah, orang tua ini akan mempertaruhkan segalanya untuk melawanmu. Lei Jingtian berteriak dan kemudian melangkah ke depan, menusuk pedangnya ke dada Lin Ming. Lin Ming mengubah Great Desolate Blood Halberd, segel peminum darah berkumpul bersama, menjadi pedang. Tombak didorong keluar, 14 segel peminum darah menyegel pedang cahaya petir. Lei Jingtian merasa seolah-olah pedang di tangannya telah tertanam di batu. Dia tidak bisa menarik atau memindahkannya sama sekali. Pada saat yang sama, segel peminum darah ditembakkan ke tenggorokan Lei Jingtian. Ledakan untukku. Lei Jingtian memberikan tembakan keras dan ledakan energi meletus dari dalam dirinya, meledakkan Great Desolate Blood Halberd milik Lin Ming. Dia mengambil kesempatan ini dan menikam pedangnya di dada Lin Ming. Menghadapi pedang Lei Jingtian, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya buas. Dia tidak menghindar atau menghindar, dia hanya mempercayai tombaknya di Lei Jingtian. Setelah menyelesaikan tempering marau, kekuatan dan keuletan tubuh Lin Ming jauh melebihi harta karun bumi. Dia tidak takut akan pertempuran gesekan. Serangan balik tiba-tiba Lin Ming mengejutkan Lei Jingtian. Pada saat yang sama pedang Lei Jingtian menembus dada Lin Ming, cahaya tombak Lin Ming menyelimuti Lei Jingtian. Kamu, Pah. Cahaya pedang Lei Jingtian dengan mudah menembus esensi sejati pelindung Lin Ming. Bilahnya menembus dada Lin Ming dan menyebabkan sentuhan darah meluncur ke udara. Tetapi pada saat yang sama, cahaya tombak merah tua menerobos esensi sejati pelindung Lei Jingtian dan menusuk ke dalam tubuhnya. Inti dari seniman bela diri Revolving Core dan kelemahan terbesar adalah dantian mereka. Meskipun tubuh Lei Jingtian kuat, masih tidak bisa menahan serangan Lin Ming. Secara khusus, setiap kali segel peminum darah menusuk tubuhnya, itu juga akan menghilangkan sedikit esensi darah. Lebih banyak cedera ditambahkan ke Lei Jingtian. Dia terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Sangat menyakiti dirimu sendiri untuk membunuh musuhmu, anak gila, kamu gila. Sangat melukai diriku sendiri. Lin Ming mendengus. Ketika pedang Lei Jingtian menikamnya beberapa saat yang lalu, pedang itu telah ditangkap dan dihentikan oleh tulang rusuknya. Pada akhirnya, itu hanya luka kecil pada daging yang tidak menjadi masalah sama sekali. Kekuatan Lin Ming awalnya sangat tangguh. Sekarang dia juga memiliki kekuatan penuh dari tempering marau yang mendukungnya. Ketahanan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Lukanya berdarah selama beberapa saat dan kemudian berhenti. Ia bahkan mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Saat Lei Jingtian melihat ini, dia memucat. Cahaya pedangnya dengan mudah menembus esensi sejati pelindung Lin Ming, tetapi itu tidak melakukan kerusakan besar. Apakah ini bahkan tubuh manusia? Lei Jingtian merasa seolah-olah dia putus asa. Jika dia ingin bertarung, dia tidak bisa. Jika dia ingin lari, dia akan tersedot oleh keterampilan bela diri yang aneh itu. Dan dalam hal kekuatan pertahanan, dia jauh lebih rendah. Dia terluka beberapa kali. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan lelah sampai mati. Lin Ming, ini karena kamu memaksaku. Lei Jingtian mengatupkan giginya dan membakar esensi darah batinnya. Kamu akhirnya menyerah. Mata Lin Ming dipenuhi dengan penghinaan. Lei Jingtian ingin melarikan diri dan tidak membakar esensi darahnya. Jika dia telah memutuskan untuk melawan Lin Ming dengan nyawanya dipertaruhkan sejak awal, maka itu akan sangat merepotkan. Setidaknya, Lin Ming juga harus membakar esensi darahnya untuk membunuh Lei Jingtian. Tapi sekarang, Lei Jingtian telah terluka beberapa kali, dan dia jauh lebih lemah daripada awalnya. Dan yang paling penting, monster kontraknya telah terluka dan tidak bisa lagi bertarung, menyebabkan kekuatan dari semua gerakannya turun drastis. Membakar esensi darahnya saat ini sudah terlambat. Guntur melintas di antara alis Lei Jingtian,
dan pedang cahaya petir mulai memancarkan sinar cahaya yang berapi-api. Kaca. Sinar ungu petir jatuh dari langit, jatuh ke pedang cahaya petir. Semua energi asal guntur antara langit dan bumi berada dalam kendali Lei Jingtian. Penindasan guntur surgawi. Dengan gerakan ini, badai ungu menyelimuti Lin Ming sekali lagi. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia memenuhi kemauan dan kekuatan penuhnya ke dalam Great Desolate Blood Halberd, bergabung bersama dengan 14 segel peminum darah. Tombak itu meluncur keluar, menerobos badai. Ca-ca-ca. Esensi sejati pelindung Lin Ming terpelintir dalam badai dan darah keluar dari luka. Pada saat yang sama, segel peminum darah dengan cepat berputar. Kekuatan spiral itu seperti jarum besi yang menembus badai petir, mencabik-cabiknya. Hukum ruang dan waktu dari Great Desolate Halberd Art juga diintegrasikan ke dalam serangan yang satu ini. Sial. Saat Lei Jingtian melihat serangan tak terhentikan Lin Ming, dia terengah-engah ketakutan. Dia mencoba untuk menarik diri dari badai, tetapi pada saat itu sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. The Great Desolate Blood Halberd sepertinya langsung menembus ratusan kaki ruang, tiba di depan Lei Jingtian. Apa? Dalam kepanikan, Lei Jingtian bahkan tidak punya waktu untuk menerima pedangnya dan menyerang lagi. Dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk memukul Great Desolate Blood Halberd. Cahaya berdarah menyala dan telapak tangan Lei Jingtian dipotong-potong oleh segel peminum darah. Pada saat yang sama, Lei Jingtian merasakan hawa dingin menyebar dari perutnya. Dia melihat ke bawah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Apa yang dia lihat adalah tiang tombak masuk ke perutnya, pisau tombak sudah benar-benar menembus dantiannya. Dia mendongak untuk melihat Lin Ming berdiri di depannya, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan seringai mengejek di wajahnya. Kamu. Lei Jingtian memuntahkan seteguk darah besar-besaran, saat kekuatan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan mati di tangan seorang junior yang bahkan belum berusia 20 tahun. Saya mengatakan bahwa hari ini saya akan membunuhmu. Lin Ming tiba-tiba merobek Great Desolate Blood Halberd dan air mancur darah menghujani. Pada saat yang sama, guntur iblis pemadaman darah menembus tubuh Lei Jingtian. Dengan suara ledakan, dada Lei Jingtian meledak menjadi kabut berdarah. Semua esensi sejatinya tersedot oleh Blood Extinguishing Demon Thunder dan dikumpulkan ke tangan Lin Ming, mengembun menjadi Blood Drinking Seal baru. Aku menolak untuk. Lei Jingtian melihat semua esensi darahnya digunakan untuk membentuk segel peminum darah. Dia mengulurkan tangannya, ingin mengambilnya kembali, tetapi bahkan sebelum dia mengangkatnya setengah, tangannya sudah menggantung ke bawah, tidak lagi mampu bergerak. Matanya redup, api kehidupan benar-benar padam. Episode ke-509, dengan judul Cahaya Mimpi yang Menyedihkan. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming melepas cincin spasial Lei Jingtian dan kemudian menjentikkan bola api ke mayat, mengubahnya menjadi abu. Seperti ini, Master Sekte yang galak dan ambisius dari generasinya, pembangkit tenaga inti revolving yang terlambat, binasa dalam embusan abu yang mengambang. Lei Jingtian telah mati. Semua murid Divine Phoenix jatuh ke dalam keheningan total. Pertarungan yang mengerikan telah berakhir dengan cara yang sama mengerikannya. Seluruh tubuh Lin Ming berlumuran darah, dan Lei Jingtian bahkan tidak memiliki satu tulang pun yang tersisa. Hanya dalam 2 napas waktu, penatua tertinggi inti berputar yang terlambat dipaksa menemui jalan buntu oleh Lin Ming, dan akhirnya tiba-tiba dan secara brutal dibunuh. Mu Qinyi menghembuskan nafas dingin, dan bahkan ekspresi Mu Bingyun pun rumit. Membunuh dan mengalahkan seseorang adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Lin Ming telah meminjam kekuatan hukum dunia ini untuk melakukannya, itu masih merupakan prestasi yang luar biasa. Pada waktunya, jika Lin Ming diberi ruang untuk tumbuh,
tidak terbayangkan alam apa yang bisa dia jangkau. Pada saat Lei Jingtian berubah menjadi abu, Mu Yanzuo merasakan pusing yang miring, dan penglihatannya hampir menjadi hitam, hampir jatuh ke tanah. Adapun Mu Qingsu, dia merasa seolah langit telah runtuh di atasnya. Dia memandang Lin Ming di kejauhan dan bibirnya memucat, hawa dingin merayapi seluruh tubuhnya. Dari awal pengkhianatan mereka tidak lagi memiliki cara untuk kembali ke keadaan dulu. Adapun kontraksi noda darah di tubuh mereka, itu adalah guilotin yang terus-menerus menggantung di atas kepala mereka. Ayo pergi. Suara Mu Qihuo tiba-tiba bergema di telinga Mu Yanzuo dan Mu Qingsu. Pergilah. Pergi kemana? Mu Yanzuo menatap ke kejauhan, seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Tak berguna. Mu Qihuo juga mengeluarkan keringat dingin saat ini. Dia awalnya merencanakan mereka bertiga melarikan diri ke arah yang berbeda. Jika seperti ini, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi melihat ekspresi lesu Mu Yanzuo saat ini, jika dia mencoba melarikan diri sendiri, maka Lin Ming kemungkinan besar akan menggunakan keterampilan bela diri penguncian ruang aneh itu padanya. Memikirkan hal ini, Mu Qihuo merasakan hawa dingin menyelinap di tulang punggungnya. Kontrak noda darah hanya memberinya waktu setengah tahun. Bisakah dia menemukan pendukung dalam waktu singkat ini dan membunuh Lin Ming? Kalian berdua idiot. Ekspresi Mu Qihuo sangat tajam. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk kabur. Jika Anda ingin menunggu untuk ditangkap dan semua keterampilan Anda menjadi lumpuh dan dihukum mati, maka orang tua ini tidak akan mengikuti Anda. Petik 2. Kata-kata Mu Qihuo seperti sambaran guntur yang terdengar di telinga Mu Qingsu. Mu Qingsu meraih harapan terakhir itu, guru seniormu, tolong selamatkan saya. Apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak ingin mati. Petik 2. Jika kamu tidak ingin mati maka bakar esensi darahmu dan lari denganku. Ini satu-satunya kesempatan kita. Petik 2. Angin dingin bertiup, menyebarkan abu Lei Jingtian di udara. Zizizi. Cahaya petir redup melintas di abu. Bola cahaya ungu tiba-tiba terbang keluar dari abu, terbang langsung ke langit. Begitu Lin Ming melihat ini, dia dengan dingin mendengus dan mengulurkan tangannya. Jaring guntur ungu jatuh dari langit, menutupi bola cahaya ungu. Bola cahaya ungu itu menerjang dengan keras, tapi apapun yang dilakukannya itu tidak bisa menembus belenggu jaring listrik, ia hanya bisa dengan patuh tetap terjebak. Ini adalah cahaya mimpi yang mengecewakan. Lin Ming melambaikan tangannya dan meraih bola cahaya. Bola guntur ini hanya seukuran kepalan tangan. Di permukaan, ada wajah yang ganas, seolah itu adalah wajah dari beberapa binatang purba. Legenda mengatakan bahwa di Sencanting Dreamlight adalah jiwa guntur khusus yang dibesarkan dari binatang laut dengan atribut guntur kuno. 10.000 tahun setelah binatang laut atribut guntur mati, jiwa guntur akan terbentuk jika ada serangkaian kebetulan yang datang bersamaan. Jiwa guntur ini memiliki kemampuan bawaan untuk memadamkan dan melahap jiwa. Itu bisa menyebabkan manusia langsung kehilangan kesadaran atau mengubahnya menjadi idiot. Dengan beberapa teknik khusus, bahkan bisa digunakan untuk menghapus atau mencari memori. Mungkin wajah di bola cahaya ini adalah yang disebut binatang laut kuno dengan atribut petir. Tapi, saya tidak tahu makhluk ganas macam apa itu. Lei Jingtian ini pasti memiliki peluang keberuntungan yang besar jika dia bisa mendapatkan jiwa guntur seperti ini. Lin Ming baru saja akan membuat beberapa simbol untuk menyegel jiwa guntur, tetapi saat ini dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kental keluar dari tubuh Mu Qihuo. Lin Ming mencibir, kamu mencari kematian. Lakukan. Mu Qihuo berteriak dan meraih pedang panjangnya. Bersama dengan Mu Yanzuo, dia berlari menuju Mu Qianyu. Pada saat yang sama, Mu Qingsu menembak ke arah Zhang Zhen.
Mereka bertiga membakar esensi darah mereka bersamaan. Dalam pasukan Divine Phoenix Island, Mu Qianyu dan Zhang Zhen adalah dua yang paling dekat dengan Lin Ming. Terutama Mu Qianyu, dia sangat penting bagi Lin Ming. Jika mereka bisa menangkapnya, mereka akan memiliki harapan terakhir untuk hidup. Bermimpilah. Mu Qinyi melangkah maju, ingin membantu mempertahankan Mu Qianyu, tapi dia dipaksa mundur oleh cahaya pedang Mu Yanzuo. Mu Qihuo sangat cepat. Dia tiba di depan Mu Qianyu dalam sekejap, pedangnya menebas. Bagaimanapun, Mu Qihuo masih seorang master inti revolving tengah yang juga membakar esensi darahnya. Dia secara alami jauh lebih kuat dari Mu Qianyu. Melihat serangan Mu Qihuo, Mu Qianyu tidak melewatkan satu ketukan pun saat dia melangkah mundur dan memutar Vermilion Bird Sword di tangannya, memutar Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle hingga batasnya. Pedangnya menembus ke depan, nyala api menyala. Sementara itu, di sisinya, Mu Bingyun diam-diam muncul. Blue Luan Sword muncul, es yang membekukan tulang menyebar ke segala arah. Es dan api digabungkan, Luan dan Phoenix bertarung. Peng! Gelombang kejut esensi sejati disapu dengan kejam. Serangan Mu Qihuo yang didukung oleh esensi darahnya yang dibakar sebenarnya diblokir oleh gerakan gabungan Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Keduanya hanya dikirim terbang mundur. Meskipun mereka berdua telah menghabiskan banyak energi, tidak satupun dari mereka terluka. Jantung Mu Qihuo berpacu dengan kegugupan. Dia ingin menindaklanjuti mereka, tetapi pada saat ini, sebuah suara sedingin es terdengar di telinganya, mati. Petik 1. Serangan Halberd Purba. Dengan putaran segel peminum darah, hisap kuat yang dipaksa bekerja pada tubuh Mu Qihuo, menyebabkan kecepatannya segera turun drastis. Mu Qihuo mengeluarkan raungan yang dalam. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa menembus ikatan segel peminum darah. Kulit Mu Qihuo berubah. Lin Ming, tunggu, saya punya kata-kata yang ingin saya katakan. Bicaralah dengan mereka di neraka. Ekspresi Lin Ming dingin dan tegas. Tombaknya menembus keluar. The Great Desolate Halberd sepertinya melewati ruang, langsung muncul di depan Mu Qihuo. Ah! Mata Mu Qihuo bersinar dengan cahaya gila dan putus asa. Dengan semua kekuatannya, dia memotong pedangnya di Great Desolate Blood Halberd. Kaca, energi pedang runtuh, dan gelombang esensi api yang berputar-putar tersapu oleh pusaran yang kuat. Dorong tombak Lin Ming menuju dantian Mu Qihuo. Pada saat kritis ini, Mu Qihuo menggigit lidahnya. Esensi sejati membungkus telapak tangannya, dan dia menamparkan ke batang dari Great Desolate Blood Halberd. Darah mengalir keluar. Dalam serangan putus asa Mu Qihuo, dia berhasil mengubah lintasan serangan Lin Ming. Itu nyaris tidak merindukan dantiannya, tetapi masih menusuk ke perutnya, melewati lurus. Mulut Mu Qihuo berlumuran darah. Keputusasaan muncul di matanya, kamu mati. Ekspresi Lin Ming tidak berubah. Dia memutar Great Desolate Blood Halberd di dalam Mu Qihuo, menghancurkan semua organnya. Sejumlah besar darah dan potongan daging tercurah. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Esensi sejati berkumpul di tangan kanan Lin Ming, dan 10.000 benang esensi sejati yang bergetar meledak. Lin Ming meninju dada Mu Qihuo, langsung menyebabkannya masuk dan menghancurkan semua tulang rusuknya. Dengan pukulan Lin Ming, Mu Qihuo dikirim terbang kembali seperti layang-layang yang rusak. Dia jatuh ke lantai, di ambang kematian. Saudara Qihuo. Saat Mu Yanzuo melihat ini, dia terkejut. Matanya berkaca-kaca, dan dia kehilangan sisa-sisa keberaniannya untuk bertarung. Di sisi lain, Mu Qingsu juga memiliki ekspresi yang suram dan gelap. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Saat dia bertarung dengan junior lainnya, dalam satu gerakan, 4 atau 5 lampu pedang telah menembusnya. Pakaiannya robek,
dan dia jatuh ke tanah, berlumuran darah. Kukuku. Mu Qingsu batuk seteguk darah saat dia menopang dirinya sendiri. Saat dia melihat Lin Ming, matanya penuh dengan kebencian dan keengganan. Lin Ming. Mu Qingsu menggigit bibirnya sampai berdarah. Setelah mencapai titik ini, dia kehilangan semua harapan. Karena Lin Ming, dia telah kehilangan segalanya. Dia telah kehilangan Mu Qianyu, dia telah kehilangan gelar dan status sebagai murid laki-laki nomor 1 dari junior fraksi burung Vermilion. Dan bahkan sekarang, dia akan kehilangan metode kultivasi dan kultivasinya. Lin Ming membungkuk untuk melirik Mu Qingsu. Tidak ada kebencian di matanya, hanya belas kasihan yang menyedihkan. Seseorang seperti Mu Qingsu tidak memiliki kualifikasi untuk Lin Ming membencinya. Kamu benci karena aku mengambil semuanya darimu. Lin Ming mencibir. Dia sudah melihat semua pikiran Mu Qingsu. Kamu lebih lemah dari yang lain, namun kecemburuanmu memaksamu menemui jalan buntu. Sungguh, itu menyedihkan. Petik 2. Mu Qingsu tidak berbicara, hanya memelototi Lin Ming dengan kebencian telanjang di matanya saat dia memutar esensi sejatinya sampai batasnya. Permusuhan yang mendalam dalam visi Mu Qingsu adalah pada titik di mana dia berharap dia bisa menguliti Lin Ming hidup-hidup. Kamu ingin membunuhku. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Lin Ming tiba-tiba menarik telapak tangannya dan membanting dada Mu Qingsu. Esensi sejati yang buas tenggelam ke dalam tubuh Mu Qingsu, merobek semua meridiannya. Pemotong pulsa. Pah. Mu Qingsu meludahkan panah darah. Semua esensi sejati yang dia kumpulkan tersebar bersih. Dia berbaring di tanah seperti anjing mati, bibirnya gemetar dan matanya melebar karena marah. Lin Ming tidak memberi lawannya satu kesempatan untuk kembali. Menjadi kejam adalah metode teraman untuk membebaskan dirinya dari masalah di masa depan. Ini adalah pelajaran mendalam yang diajarkan Ouyang Boyan kepada Lin Ming. Jika bukan karena penyelamatan cepat Lin Ming, maka Qin Xingxuan sudah lama binasa. Qingsu. Saat Mu Yanzuo melihat Mu Qingsu dilumpuhkan oleh telapak tangan Lin Ming, dia merasakan sakit yang dalam. Pada awal pertaruhan ini, dia berharap bahwa dia akan mengalami nasib yang menyedihkan ini. Tapi, dia tidak berpikir itu akan menyedihkan sampai tingkat ini. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah penjahat. Saya, Mu Yanzuo, menyesali leluhur saya. Mu Yanzuo berkata dengan putus asa. Kemudian, semua esensi sejati di tubuhnya meledak. Terdengar rentetan suara, peng peng peng, saat awan darah keluar dari sekujur tubuhnya. Dia telah menghancurkan semua meridiannya sendiri dan bunuh diri. Mu Yanzuo menjatuhkan diri ke lantai. Sungai darah mengalir dari tubuhnya. Dia meninggal. Mu Qinyi menghela nafas. Semua pengkhianat telah mati. Tapi, dia sama sekali tidak senang. Mereka memenangkan pertarungan ini, tetapi Divine Phoenix Island menderita pukulan hebat. Seorang penatua inti berputar tengah dan penatua inti berputar awal telah meninggal. Bukan hanya itu, tetapi inti berputar Mu Qingsu di masa depan juga telah lenyap. Dan semua ini karena kodrat manusia. Mereka bertarung karena kekuasaan, dan berdarah karena keserakahan. Lin Ming melirik Mu Yanzuo dan kemudian mengeluarkan cahaya mimpi yang mengecewakan yang telah ditinggalkan Lei Jingtian. Dia menggambar lusinan simbol dan membungkus jiwa guntur dalam lapisan segel. Dia mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di dalam. Adapun harta sisa Mu Yanzuo, Lin Ming tidak peduli dengan mereka. Ini awalnya adalah barang-barang Divine Phoenix Island. Dia seharusnya tidak mengambilnya, dia juga tidak kekurangan hal-hal ini. Episode ke-510, dengan judul Periode 10 tahun. Langsung ke dalam alurnya. Dari awal pertarungan hingga akhir, hanya beberapa lusin nafas waktu yang telah berlalu. Lei Jingtian dan Mu Qihuo, masing-masing Master Revolving Core akhir dan Master Tengah Revolving Core,
keduanya telah dibunuh secara berturut-turut oleh Lin Ming. Saat Lin Ming berdiri di medan perang, seluruh tubuhnya bermandikan darah merah, dan wajahnya pucat. Selama waktu ini, apakah dia bermaksud atau tidak, dia melepaskan aura yang sangat gelap dan menarik. Sebagai murid junior Divine Phoenix Island melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Ming dengan kagum. Dengan kemampuan yang mengesankan, ditambah dengan usia Lin Ming, itu benar-benar luar biasa. Lin Ming menyingkirkan Great Desolate Blood Halberd. Matanya menyentuh Mu Qinyi dan Mu Bingyun. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Senior Mu Qinyi, Senior magang suster Mu Bingyun, Junior memiliki beberapa kata yang ingin dia bicarakan dengan Anda. Ayo pergi ke tempat lain untuk mengobrol. Lin Ming, Mu Qianyu, Mu Qinyi, dan Mu Bingyun, semuanya pindah ke susunan pembunuhan ilusi. Lin Ming kemudian dengan tenang berkata, Mu Senior, kakak magang senior, saudari Mu, saya memiliki dua hal yang perlu saya bicarakan. Yang pertama adalah tentang peristiwa hari ini, jangan mengungkapkannya kepada siapapun, jika tidak maka akan disebut bencana besar penghancur sekte di Divine Phoenix Island. Petik 2. Mengapa? Mu Qinyi terkejut, apa yang terjadi? Lin Ming berkata, terobosan ke alam Xiantian ini, kebenarannya adalah bahwa ini karena saya menyelinap ke istana kekaisaran Dewa Iblis dan memperoleh harta karun yang besar bahwa wilayah Setan Laut Selatan, Kuil Zen Agung, dan klan naga banjir hitam semuanya mencari akar naga nirvana. Selain itu, harta karun yang lebih berharga dari akar naga nirwana, tungku peleburan kosmik, juga jatuh ke tanganku. Setelah saya mendapatkan harta karun ini, saya membuatnya seolah-olah saya telah mati. Jika kekuatan ini mengetahui bahwa saya masih hidup, mereka pasti akan bergabung bersama dan memaksa diri mereka sendiri ke Divine Phoenix Island. Pada saat itu, Divine Phoenix Island akan binasa. Petik 2. Meskipun kata-kata Lin Ming diucapkan dengan tenang, Mu Qinyi terkejut sepanjang waktu. Apa katamu? Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan kepanikan dan kengerian yang muncul di hatinya. Harta karun yang dikejar oleh daerah Setan Laut Selatan, Kuil Zen Agung, dan klan naga banjir hitam. Bukan hanya itu, tapi ada banyak master penghancur kehidupan dan bahkan para penatua tertinggi penghancuran kehidupan tahap ketiga yang hadir. Bagaimana mungkin harta karun ini bisa jatuh ke tangan Lin Ming? Bukan hanya itu, tetapi Lin Ming juga kembali dengan selamat dan menipu semua orang agar percaya bahwa dia telah meninggal. Bagaimana dia melakukan ini? Bukan hanya Mu Qinyi, tetapi Mu Bingyun juga menganggap ini adalah masalah yang tidak terbayangkan. Dia menatap Lin Ming dengan mata yang dalam tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selain kami, tidak ada orang lain yang tahu kamu masih hidup. Mu Qinyi bertanya, sedikit ketakutan dalam suaranya. Dia tidak lagi repot-repot bertanya bagaimana Lin Ming mendapatkan harta karun itu, dia sangat menyadari betapa beratnya masalah ini. Jika ini terungkap, maka kemungkinan Divine Phoenix Island akan diratakan oleh kekuatan gabungan dari kekuatan ini. Tidak ada, bahkan Tuan Leluhur Feng Xian tidak tahu. Namun, teknik dan senjata yang saya gunakan untuk membunuh Lei Jingtian sangat unik. Jika ini diketahui, maka mungkin ada masalah. Saya harus mengganggu senior Mu Qinyi dengan memperhatikan masalah ini. Jika ada orang yang masih tidak mempercayai Anda, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk menahan mereka selama 10 tahun ke depan. Petik 2. Saat ini ada 20 beberapa murid Divine Phoenix Island hadir. Siapa yang bisa dipercaya atau siapa yang tidak bisa dipercaya, semua ini akan diputuskan oleh Mu Qinyi. Lin Ming percaya bahwa setelah masalah pengkhianatan Mu Qihuo, dia tidak akan lagi mempercayai kontrak garis keturunan Divine Phoenix Island. 10 tahun ke depan, alis Mu Qinyi terangkat saat dia langsung mengerti maksud Lin Ming. Jika dia benar,
maka maksudnya bahwa dalam 10 tahun ke depan ini, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan tumbuh cukup kuat untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga. Saat Mu Qinyi memikirkan hal ini, dia menghirup udara dingin. Keyakinan yang sangat berani ini. 10 tahun kemudian, Lin Ming akan seusia dengan Mu Qianyu sekarang. Dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kuno, mereka akan mencapai Xiantian pada usia 20, inti berputar pada 30, inti berputar ekstrim pada 50, dan menjadi kaisar tanpa tandingan pada 100. Tetapi untuk Lin Ming, jika dia bisa membandingkan dengan master penghancuran kehidupan tahap ketiga bahkan sebelum dia berusia 30 tahun, maka dia bahkan bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi pada usia 40 tahun. Peristiwa seperti itu hanyalah sebuah cerita dari dongeng atau legenda. Tapi, sekarang itu berasal dari mulut Lin Ming sendiri. Mu Qinyi sebenarnya tidak meragukannya sama sekali. Lin Ming, Anda telah memutuskan dalam jangka waktu 10 tahun, apakah Anda berencana untuk pergi? Mu Qinyi menyadari hal ini. Status Lin Ming saat ini terlalu sensitif. Jika dia ditemukan sekarang, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Iya, ini adalah masalah kedua yang ingin saya bicarakan. Semua senior di Divine Phoenix Island telah memperlakukan saya dengan baik selama setahun terakhir. Saya, Lin Ming, akan selalu mengingat kebaikan ini. Wilayah Cakrawala Selatan tidak lagi memiliki tempat untukku. Saya hanya bisa berkeliling dunia dan berpetualang. Jika saya harus bersembunyi dalam pengasingan dan menyembunyikan identitas saya, maka saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk maju kemanapun. Saya telah memutuskan jangka waktu 10 tahun. 10 tahun dari sekarang, saya benar-benar akan kembali. Kata-kata Lin Ming dipenuhi dengan keberanian yang teguh, dia sudah lama membuat keputusan ini. 10 tahun. Mu Qinyi menatap dalam keadaan kesurupan, tenggelam dalam pikirannya. Bagi seorang seniman bela diri inti berputar yang hidup selama beberapa ratus tahun, kenyataannya adalah bahwa 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Namun, 10 tahun ini berbeda. Wilayah Setan Laut Selatan saat ini sedang berperang dengan Pulau Phoenix Suci. Itu adalah wilayah Setan Laut Selatan yang memulai perang ini. Sebagian dari alasan mereka adalah untuk membuka medan perang kuno, tetapi mereka mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke wilayah Horizon Selatan. Dalam 10 tahun ini, api perang akan membakar seluruh wilayah Horizon Selatan. 10 tahun kemudian, tidak diketahui apa nasib Divine Phoenix Island nantinya. Demikian pula, 10 tahun ke depan ini juga akan menjadi ujian yang berbahaya bagi Lin Ming. Dia akan meninggalkan wilayah Cakrawala Selatan dan juga keamanan sekte. Melangkah ke dunia yang luas dan aneh sendirian, menghadapi bahaya yang tak terhitung dan tak berujung, siapa yang tahu jika dia akan jatuh di sana. Jalan seni bela diri penuh dengan risiko. Jenius yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tengah jalan mereka, tulang mereka mengotori bumi. Kelahiran setiap pembangkit tenaga inti revolving berada di atas tumpukan tulang dari banyak jenius kelas menengah. Kelahiran setiap pembangkit tenaga penghancur kehidupan juga dari atas tumpukan jenius kelas atas. Adapun kaisar yang tak tertandingi, mereka lahir dari mayat tak berujung bakat tingkat saint. Bukan hanya itu, tetapi Lin Ming juga membawa harta karun bersamanya. Memiliki harta berarti berada dalam bahaya. Jika berita tentang harta karun ini terungkap, saat Mu Qinyi memikirkan hal ini, dia merasa sulit untuk tetap tenang. Dia ingin berbicara dan membujuk Lin Ming, tetapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Seorang jenius ditakdirkan untuk berjalan di jalan kesepian, dan ditakdirkan untuk menghadapi jebakan dan bahaya. Di satu sisi, Divine Phoenix Island tidak bisa lagi menyediakan panggung yang cukup besar untuk Lin Ming.
Jika Lin Ming dipaksa untuk tinggal di wilayah horizon selatan, itu hanya akan menekan potensinya. Semakin muda seorang seniman bela diri, semakin mudah bagi mereka untuk membuat terobosan. Begitu mereka tua, kemajuan yang bisa mereka buat akan dibatasi. Misalnya, dari saat Mu Qinyi menerobos ke ranah inti berputar sampai sekarang, lebih dari 200 tahun telah berlalu. Tapi selama ini, dia masih belum bisa mencapai ranah inti berputar tengah. Jika mereka menyia-nyiakan waktu dan potensi mereka habis, paling-paling mereka akan menjadi talenta tingkat atas seperti Nanyun Wang. Tapi, mereka tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Saat Mu Qinyi memikirkan ini, dia menghela nafas, tidak berbicara. Lin Ming, apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi? Sebenarnya, Mu Qianyu sudah tahu bahwa Lin Ming berencana pergi. Dia tidak mengatakan satu dunia pun untuk mendesaknya, sebaliknya. Dia hanya menatap Lin Ming dengan cahaya agak enggan di matanya. Masa depan tidak diketahui dan bahayanya besar dan selalu ada. 10 tahun dari sekarang, siapa yang tahu kecelakaan atau perubahan seperti apa yang akan terjadi? Bohong jika dia mengatakan bahwa dia ingin Lin Ming pergi. Matamu Qianyu yang lembut dan lembut sepertinya berbicara ribuan kata. Pada saat itu, keinginan Lin Ming terguncang. Untuk sesaat, dia benar-benar berpikir untuk menemukan tempat terpencil yang tenang untuk mundur, dan menjalani kehidupan yang tenang dan damai bersama dengan Mu Qianyu. Namun, dia dengan cepat meredam dan akhirnya menghapus pemikiran menawan ini yang membuat jantungnya berdebar-debar. Saya telah memilih untuk pergi. Saya pasti akan kembali dalam 10 tahun. Lin Ming dengan tegas berkata. Kekuatan Lin Ming saat ini jauh dari cukup. Meskipun dia mampu membunuh Lei Jingtian, ini dengan hukum penindas dari dunia yang rusak ini membantunya. Jika dia meninggalkan dunia yang rusak ini, maka dia sama sekali tidak akan menjadi pasangan Lei Jingtian. Di jalur seni bela diri, perbedaan di setiap alam lebih jauh meningkat dengan kecepatan yang eksponensial. Semakin jauh, semakin besar perbedaan antara alam. Sebuah ranah kecil, seperti antara inti berputar tengah dan inti berputar akhir, mungkin memiliki perbedaan sekitar 2 kali jumlah esensi sejati. Untuk ranah besar, seperti puncak Hautian dan Xiantian awal, maka perbedaan kekuatannya akan menjadi 4 kali atau bahkan 5 kali lipat. Meskipun kesenjangan antara puncak Hautian dan alam Xiantian awal tampak besar, kenyataannya adalah bahwa itu memucat dibandingkan dengan kesenjangan antara inti berputar tengah dan alam inti berputar akhir. Ini karena perbedaan dari tahapan-tahapan itu secara eksponensial lebih besar dan lebih menakutkan. Orang-orang tua dari wilayah iblis Laut Selatan dan kuil Zen Agung itu adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan. Adapun Lin Ming, dia hanya anak laki-laki alam Xiantian belaka. Ada 2 alam besar yang memisahkan mereka. Setiap pertempuran di antara mereka akan menjadi sesuatu yang tanpa harapan. Saya mengerti. Mu Qianyu menutup matanya sebentar, lalu membukanya sekali lagi, kedamaian dipulihkan dalam tatapannya. Dia memandang Lin Ming seolah-olah dia ingin merek penampilannya di benaknya. Aku akan menunggumu kembali. Aku akan selalu menunggumu. Petik 2. Mu Qianyu berbisik. Kata-katanya tampak seperti janji sederhana, tetapi mengandung keyakinan yang tak pernah mati. Itu mirip dengan kata-kata, "Tunggu aku," yang dikatakan Lin Ming padanya ketika dia memberinya simbol pelarian. Itu adalah kata-kata yang telah meresap ke dalam tubuhnya, ke dalam sumsumnya. Lin Ming tidak menanggapi. Dia tahu bahwa mulai hari ini, hatinya akan memiliki kekhawatiran lain yang membebani itu. Dia tidak akan menghindari bahaya karena kekhawatiran ini. Sebaliknya, dalam situasi berbahaya, kekhawatiran ini akan menyebabkan dia meledak dengan potensi yang lebih besar, dan mencari kehidupan di tengah-tengah kematian. Dia ingin kembali, dia harus kembali.
Dia harus memenuhi janjinya pada Mu Qianyu. Setelah dia mendapatkan kekuatan yang cukup, dia akan berdiri bersama dengan Divine Phoenix Island dan menghadapi ancaman besar yang dikenal sebagai wilayah setan Laut Selatan. Lin Ming, bagaimana rencanamu untuk pergi, dan kemana kamu akan pergi? Mu Qinyi bertanya. Wilayah horizon selatan memiliki panjang dan lebar 1 juta mil. Wilayah 5 elemen berada di barat, dan wilayah besar Zen yang lebih besar di utara. Adapun di selatan, itu adalah Laut Selatan yang luas. Kekuatan yang telah disinggung Lin Ming ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang melihat segalanya dan mengetahui segalanya. Mereka bisa menemukan siapapun hanya dengan menjulurkan jari kaki. Setelah mereka meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis, mereka pasti akan memobilisasi semua jaringan dan sumber daya mereka untuk melakukan pencarian komprehensif untuk akar naga nirvana dan tungku peleburan kosmik. Ketika saat itu tiba, bahkan jika Lin Ming melarikan diri sangat jauh, dia masih dalam bahaya ditemukan. Secara khusus, Lin Ming sendiri adalah eksistensi yang mempesona. Dalam petualangannya, dia pasti akan dipaksa untuk bertarung. Seorang master ranah Xiantian berusia 18 tahun dengan kekuatan yang melampaui ranahnya seperti bintang yang bersinar terang di langit malam, sulit bagi siapapun untuk mengabaikannya. Dalam situasi ini, bagaimana Lin Ming bisa bertualang? Lin Ming berkata, saya sudah memiliki beberapa ide tentang ini. Jika tidak ada masalah, maka saya tidak akan membangkitkan minat siapapun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.